Mungkin sudah sering kamu melakukannya. Kamu berdoa sebelum kamu makan karena ingin berterima kasih karena kamu diberkati. Kamu pun mengucap syukur hari ini masih bisa makan, supaya makanan ini diberkati dan tubuhmu pun kuat. Sebelum kamu bekerja atau belajar, supaya kamu bisa menyelesaikan tugasmu dan mencapai hasil yang terbaik dalam semua yang kamu usahakan. Kamu rindu agar Tuhan memberkati yang kamu kerjakan setiap waktu dan setiap kesempatan. Atau ketika masalah terasa begitu berat, hidup terasa sulit dan menghimpit, tak ada harapan, hanya putus asa dan kekalahan, dan kamu berseru agar kamu beroleh kelepasan. Bisa saja kamu sering berdoa. Hampir setiap hari kamu menaikkan isi hatimu kepada Tuhan. Ribuan kata-kata sudah kamu panjatkan, beserta dengan kerinduanmu yang terdalam. Tetapi, pernahkah kamu bertanya, untuk apa aku berdoa? Apakah hanya ucapan syukur? Apakah hanya permintaan? Apakah hanya minta tolong ketika hidup menjadi berat? Atau mungkin jauh lebih dalam dari itu? Sebab doa jauh lebih dalam dari sekedar ucapan syukur, permohonan, atau minta tolong. Di dalam doa, kamu sedang dekat dengan Tuhan, bersimpuh di dekatnya. Tahukah kamu bahwa Ia ingin bersama dengan kamu? Dia adalah Bapa dan kamu adalah anaknya. Sebab
Tuhan bagi Tuhan kita. Taat dan setia kita hanya kepada Tuhan kita. Mari kita bagi diri, kita akan bersama-sama puji Tuhan kita. Sekarang amin. Mari kita sekali lagi berikan aplaus dan terima kasih untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu yang awesome, karena ada istriku ibu-ibu yang awesome ya. Hari ini Bapak Pendeta Robin dan Ibu Eli kirim salam sama kita semua. Mereka lagi di Jakarta dan nanti jam 2 siang akan memberangkatkan Sena ya, terbang kuliah ke Kanada. Mari kita sama-sama berikan juga doa sama mereka, Sena bisa sampai di Kanada dengan selamat ya dan sehat-sehat. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kami bisa kembali berkumpul di tempat ini beribadah Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap kami di sini Tuhan yang sudah memberikan hati kami untuk ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang menyertai kami, menuntun kami selama pertemuan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Sertai kami, bantu juga Tuhan saya yang akan sharing, yang akan berbagi firman Engkau. Saya adalah orang yang jauh dari sempurna Tuhan. Saya orang yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Tuhan yang menuntun saya. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya juga Tuhan. Akan apa yang saya bicarakan, akan apa yang saya bagikan hari ini, biarlah itu Tuhan mewakili perasaan dan pikiran Engkau Tuhan. Sertai saya Tuhan, biarlah hikmat Tuhan sekali lagi Tuhan yang menuntun saya. Bersyukur Tuhan, bulan ini kami kembali belajar tentang bagaimana kami seorang murid bisa memikirkan orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, untuk bisa mengerti firman Engkau, untuk bisa pada akhirnya Tuhan mereka juga bisa menjadi murid Engkau yang benar-benar sungguh-sungguh Tuhan. Bantu kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat Engkau, untuk pada akhirnya firman Engkau tersebar sampai ke ujung bumi Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa Tuhan. Ampuni kami. Biarlah
pelajaran kali ini membantu kami untuk terus semangat, untuk terus berjuang, untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan kembali sharing akan tema kita. Tadi malam sampai jam 1 kita masih pembimbingan ya dengan Pak Robi. Jam 1, setengah 2 tidur. Banyak hal yang Bro Robi sampaikan juga yang mungkin hari ini nanti saya bisa bagikan untuk kita semua di sini. Minggu lalu atau minggu pertama bulan ini, saudara kita Anton sudah berbagi juga sama kita, sudah mengajarkan kita tentang ada 2 poin yang dibagikan saudara Anton tentang bagaimana sebagai seorang murid, sebagai seorang Kristen hari ini kita mempunyai hati misi. Ini secara pribadi untuk saya ini tantangan. Karena apa? Ketika saya disuruh pergi ke ujung bumi, nggak tahu ujung buminya di mana, saya secara pribadi berpikir 2 kali lipat, bergumul, nggak mudah itu untuk saya. Ini 2 poin yang saudara Anton bagikan minggu pertama ya. Loving the calling, atau kita sebagai murid kita harus mencintai panggilan kita sebagai murid. Dan yang kedua, kita harus menghidupi. Ini tantangannya. Untuk saya secara pribadi ini, waktu Pak Robin bilang, "Gun, nanti tanggal minggu ketiga kamu khotbah." Anton sudah sharing tentang hati misi, ada 2 poin besar, dan minggu kedua saya sudah bagikan ada 3 poin. Jadi ketika kita mencintai panggilan, kita terlihat mencintai panggilan itu dari mana? Pak Robin bilang ada 3 poin, kita harus menerima panggilan itu. Jadi ketika kita dipilih Tuhan, ya kita harus terima panggilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghidupkan panggilan itu, mengaktifkan. Supaya apa? Supaya bisa dipakai. Ibarat kita punya handphone, kita tidak aktifkan, ya kita nggak bisa pakai. Yang ketiga, kita harus mempercepat panggilan itu. Dan Pak Robin punya visi ya, akhir-akhir ini kalau kita tahu simptom ini harus dipercepat. Luar biasa itu ya, panggilannya harus dipercepat. Itu yang Pak Pendeta Robin bagikan minggu kedua ya. Dan hari ini minggu ketiga saya akan sharing atau berbagi dari poin yang kedua. Kita sebagai seorang Kristen hari ini, Tuhan berharap kita menghidupi panggilan itu sebagai seorang murid. Ini yang menjadi tantangan untuk saya sendiri hari ini. Dan inilah yang akan menjadi tema kita di bulan ini, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi kalau
di Siantar. Kamu akan menjadi saksiku di Siantar. Terus di mana lagi? Dan di seluruh Toba dan Samosir sampai ke ujung bumi. Tahun lalu kita spend time juga dengan Pak Pendeta Johnson ya. Kita punya kesempatan untuk bisa sharing, berbagi, kita dapat keyakinan dari mereka. Saya tanya sama Pak Johnson, bro, yakinkan saya, bantu saya supaya saya yakin apakah saya harus pergi dari Siantar. Terus dia bilang, oke, bantu juga saya, yakinkan juga saya, apakah kamu harus di Siantar? Wah, ini tantangan ya untuk saya secara pribadi. Sebenarnya saya tanya itu ya karena saya nggak mau pergi, nggak mau pergi. Itu sebenarnya hanya kelicikan aja, aku ngaku dosa ya. Itu licik. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, saya percaya kita semua sudah baca ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita di Kisah Para Rasul, murid-murid zaman dulu ya, saya secara pribadi melihat itu, wow, luar biasa. Orang-orang dimenangkan. Bahkan orang-orang yang biasa, orang-orang yang secara banyak mungkin saat itu orang-orang yang mungkin secara pendidikan biasa-biasa, tapi banyak akhirnya Tuhan pakai untuk memenangkan orang-orang saat itu. Bahkan orang-orang yang dimenangkan adalah orang-orang yang sangat berpengaruh saat itu. Jadi saya secara pribadi waktu saya mau membagikan ini, saya sangat semangat. Saya sangat banyak juga tertusuk, dan akhirnya saya secara pribadi punya iman dan banyak merubah pandangan saya dan iman saya akan misinya Tuhan hari ini. Inilah yang akan saya mau bagi sama kita semua di sini, Bapak Ibu. Jadi saya mau coba ajak Bapak Ibu, jangan hanya membayangkan akan apa yang sudah terjadi zaman Kisah Para Rasul, itu kan luar biasa. Jadi saya mau coba membayangkan apa yang akan terjadi nanti, termasuk terkhususnya di Sintong, di Samosir. Saya coba bayangkan dulu waktu saya pertama-tama awal-awal di restorasi, saya bilang apapun yang terjadi saya mau maju ikut Tuhan. Saya mau misi. Itu impian dulu waktu pertama-tama di restorasi. Tapi sebenarnya, ini saya ngaku dosa lagi nih. Sebenarnya di dalam hati kecil saya tidak mau misi. Kenapa saya keluar bisa saya misi? Dalam pikiran saya, Siantar nggak mungkin kirim misi. Kemana mau dikirim? Mungkin jemaat berprioritaskan akan dikirim ke kota-kota besar. Itu jadi nggak mungkin dari Siantar. Itu sebenarnya. Tapi hari ini saya coba, kalau kita bayangkan, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, kita bayangkan yang terjadi dulu saat itu. Orang-orang dimenangkan, ribuan orang jadi murid Yesus, banyak orang-orang hebat dimenangkan. Itu kan luar biasa nih. Itu kan sudah terjadi. Nah, aku coba mau membayangkan nanti apa yang akan terjadi di sekitar, termasuk Sintong yang Pak Robi sedang gencar-gencar mau, ayo semangat, kita harus memperlebar sayap. Saya coba bayangkan, wah ya, kalau ada di Samosir Semarang, luar biasa juga ini. Keluarga banyak akan bisa dimenangkan, teman-teman akan ada bisa dimenangkan. Itu yang saya mulai coba bayangkan. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, mau coba membayangkan itu juga. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 39 dikatakan, dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oh itu tadi, salah baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 ya. Sebab bagi kamu janji itu,
Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saat itu dia bilang, bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu juga, dan bagi yang masih, dan bagi orang yang masih jauh. Hari ini itulah yang kita jauh dulu kan, 2000 tahun yang lalu. Yang masih jauh, hari ini kita jadi murid. Dan bahkan dibilang, dan yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Gak tahu kita seberapa banyak lagi yang akan dipanggil. Dan bagi kita lah janji itu. Amin? Kok agak bengong? Agak yakin bahwa janji itu termasuk untuk kita hari ini. Murid-murid Yesus saat ini, bagi kamulah janji itu, bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa yang akan pergi ke sekitar Yudea, Samaria? Siapa? Dan ke ujung bumi? Murid-murid kita. Tahun lalu saya masih belum punya keyakinan, saya bilang, inilah saya, utuslah dia. Hari ini saya semakin yakin bahwa saya harus pergi. Ketika saya diutus, saya harus pergi. Ketika istri saya nggak mau pergi, biarkan. Istri ikut suami. Ini direkam ya. Amin ya. Nah, ini ceritanya sedikit saya coba buka supaya kita tambah semangat ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Dia bilang, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi yang penuh Roh Kudus itu adalah murid-murid yang kebanyakan berasal dari Galilea ya, kalau kita tahu ceritanya. Terus beberapa murid Yesus berasal dari Galilea adalah berprofesi sebagai nelayan. Jadi kamu bayangkan ya, orang-orang yang melihat tiba-tiba mereka bisa, ada banyak kan dari beberapa daerah datang kan. Tiba-tiba yang dari Amerika atau dari Singapura datang ke Siantar, berkumpul di Siantar. Tiba-tiba orang Samosir bisa berkata-kata bahasa Inggris, bahasa mereka. Padahal mereka profesinya orang-orang biasa, bahkan nelayan. Kalau di Samosir itu nelayan itu bahasa katanya partoba, kan? Partoba. Jadi nelayan itu partoba bahasa Samosir. Jadi justru Tuhan pakai orang-orang biasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 7, mereka semua tercengang-cengang. Mereka itu yang datang. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Samosir? Kok dia bisa begitu? Bukankah dia orang Samosir yang jualan monja? Kok dia bisa begitu? Dia bisa khotbah. Wow, itu kenapa? Orang heran. Orang tercengang-cengang. Aku kan biasa lihat dia kok nelayan, kok dia bisa begitu. Itu yang terjadi saat itu. Dan suatu statement yang meremehkan murid-murid saat itu ya. Maksudnya orang Galilea itu kan itu negatif. Mereka buat statement negatif. Ah, mereka kok, dia kan orang biasa. Kok dia bisa berkata-kata dengan bahasa kita? Jadi orang Galilea dipandang rendah pada zaman itu. Sama termasuk orang Jawa. Sorry. Agak semangat sih. Jadi orang Galilea saat itu disebut wilayah bangsa lain ya. Kalau kita baca di Matius 4 ayat 15, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.
Terus di Matius masih sama versi yang lain, tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalan ke danau seberang sungai Yordan. Inilah Galilea. Galilea tanah orang bukan Yahudi. Jadi yang tinggal di sana itu bukan orang Yahudi, penduduk aslinya. Galilea, wilayah Galilea banyak dihuni orang Samaria, berdarah campuran ya. Orang Yahudi menganggap mereka tidak murni, bahkan najis secara moral dan fisik. Jadi orang-orang Yahudi yang merasa saat itu bangsa pilihannya Tuhan menganggap orang-orang dari Galilea itu ya orang-orang yang najis secara fisik. Jadi sangat diremehkan, sangat dikucilkan gitu. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa-bahasa mereka dan mereka memberitakan tentang Yesus saat itu. Ya sama mungkin seperti kita hari ini di sini ya. Banyak orang-orang mungkin secara pendidikan kita biasa-biasa saja. Tapi Tuhan bisa pakai. Amin. Jadi bukan Tuhan nggak melihat kita itu berlatar belakang dari mana. Tuhan bisa pakai kita semua di sini. Ini bisa nanti kalian baca, ini agak panjang, nggak usah saya baca semua nanti. Bona nanti ini. Nanti kalian baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 11 pokoknya sampai habis. Ini menginspirasi saya secara pribadi ya. Cek satu. Jadi cara kerja Roh Kudus yang ada pada murid-murid yang kebanyakan berasal dari Galilea saat itu atau orang-orang sederhana, mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah ya, Kisah 2 ayat 11. Mereka dengan semangat menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Yesus sudah lakukan saat itu. Nah hari ini Bapak Ibu, kita masih semangat enggak menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang sangat besar terhadap orang-orang di sekitar kita? Amin. Semangat? Itu yang terjadi jemaat mula-mula. Yang kedua, membuat orang penasaran. Akhirnya membuat orang penasaran, apakah arti semuanya ini? Dia siapa? Kok bisa begitu? Akhirnya orang ujung-ujungnya orang mau tahu tentang Yesus. Di Kisah 2 ayat 12. Jadi banyak saat itu orang-orang yang akhirnya mau tahu tentang Yesus. Nah hari ini dengan semangat kita, iman kita, orang semakin banyak nggak mau tahu tentang Yesus dari hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau ya. Yang ketiga, menceritakan Tuhan dengan berani. Mereka dengan berani menceritakan tentang Yesus. Bahkan dia bilang dengan suara nyaring. Kisah 2:14. Yang keempat, membuat hati akhirnya banyak orang-orang saat itu menjadi terharu. Sehingga akhirnya mereka jadi mudah dituntun untuk mendengarkan apakah yang harus mereka perbuat. Makanya ditanya, waktu diceritakan tentang Yesus, jadi apa yang kami harus perbuat, saudara-saudara? Percaya, beri dirimu, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Itulah akhirnya waktu itu banyak ribuan bahkan yang akhirnya mengambil keputusan menjadi murid. Meyakinkan janji Tuhan tentang keselamatan yang akan digenapi sampai keturunannya. Di Kisah 2 yang tadi ayat 39 dia bilang, bahkan yang masih jauh, janji ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, bahkan untuk yang masih jauh, yang bahkan belum lahir hari ini, belum ada hari ini, itulah yang masih jauh itu. Dan yang keenam, memperingatkan juga dan menasihati mereka tentang keselamatannya. Dan akhirnya banyak orang yang mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Jadi ada satu quote dari Bob Goffner, dia bilang begini, saya dulu berpikir kita perlu menjadi orang yang spesial untuk digunakan Tuhan. Jadi dia dulu berpikir untuk saya bisa digunakan Tuhan, saya harus menjadi orang yang spesial dulu atau orang yang hebat dulu. Itu dia berpikir dulu. Tapi sekarang saya sadar, saya hanya perlu katakan iya. Wah, waktu saya baca ini saya tertusuk. Karena apa? Karena dulu saya bilang inilah saya Tuhan, utuslah engkau.
Itu yang berubah pandangan saya hari ini, pola pikir saya tentang misi. Ini bukan bebannya yang lain, ini beban saya. Hari ini Bapak Ibu semua, saya mau mengajak kita semua di sini punya keyakinan itu, punya keyakinan yang sama. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menuntut kita harus spesial dulu, harus bagus dulu, harus pintar dulu, harus apa lagi. Tidak. Tapi ketika kamu dipilih, ketika kamu diutus, kamu yes enggak? Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 29, dia bilang, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka lagi dianiaya saat itu, diancam saat itu. Tapi doanya apa? Lihat doa murid-murid saat itu. Ini juga yang membuat saya hari ini semangat untuk tidak salah berdoa. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Lagi dianiaya, lagi diancam, dia berdoa, minta keberanian untuk dia memberitakan firman. Harusnya dia berdoa apa? Berikan kami keselamatan, atau berikan kami berkat yang banyak supaya saya bisa mengantisipasi ancaman-ancaman ini. Tapi yang diminta keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lagi dianiaya, lagi diancam. Akhirnya ketika mereka minta keberanian, Tuhan beri keberanian itu untuk akhirnya mereka memberitakan firman. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang sering kita doakan? Bahkan ketika kita mungkin lagi kondisi tidak bagus, ketika sulit, apa yang kita doakan? Berkatkan oke, nggak salah, tapi pernah nggak kita berdoa, Tuhan berikan saya keberanian untuk saya bisa ngajar, untuk saya bisa bicara dengan orang itu. Akhirnya saya bisa menginjili dia, mengajar dia firman Tuhan, dan dia akhirnya jadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Saya bersyukur, teringat waktu beberapa tahun lalu saya pernah berdoa seperti ini dan Tuhan jawab. Dan hari ini jawaban doa itu juga yang membuat saya bersemangat akan jadi murid hari ini. Apa yang kita minta? Keberanian untuk memberitakan firman, atau harta supaya kita semakin pede memberitakan firman? Salah enggak? Tidak salah. Tapi apa yang kamu minta? Apa doa kita hari ini? Apa yang banyak kita doakan? Lagi susah ini, lagi ada masalah ini bro. Gak bisa saya berdoa untuk saya bisa tetap berani sharing hidup saya, dan akhirnya orang itu bisa percaya Yesus. Poin pertama saya, untuk misi itu bisa berjalan, kita harus berani. Keberanian ini kita minta dari Tuhan, bukan berani untuk berantem ya, beda itu. Berani akhirnya kamu bicara kebenaran, sharing hidupmu. Karena Tuhan akan kasih hadiah untuk kita. Ini hadiahnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini ayat hafalan kita, ayat amanat agung Yesus. Kita udah luar kepala ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, ini bonusnya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai
ketika kita melakukan ini, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika kita berperan sebagai muridnya untuk misinya Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tema kita ya. Jadi untuk kita bisa menjalankan, untuk kita bisa bersemangat, bisa terlibat di dalam misinya Tuhan itu, kita harus pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 10. Kalau kita tahu ceritanya ini Stefanus ya, Stefanus mengalami. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, dia mengalami Roh Kudus, mengadakan mujizat-mujizat. Jadi Stefanus ini orang nggak banyak nama dia yang kita. Tapi yang terjadi adalah, kalau kalian tahu dialah yang mati akhirnya dibunuh, yang Paulus saksikan. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi. Jemaat Yahudi, orang-orang Yahudi saat itu melihat dia, yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Jadi banyak orang-orang hebat menyaksikan dia. Dari Kirene, Alexandria itu di Mesir ya. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara. Mereka orang-orang hebat yang berkumpul di situ bertanya jawab, mencoba untuk mau menunjukkan kesalahan Stefanus. Kalau kalian baca ya, dan akhirnya saat itu Stefanus bangkit. Dia akhirnya ceritakan mulai dari Abraham. Kalian tahu nggak? Sampai bangsa Israel di Mesir, sampai akhirnya bangsa Israel diperbudak di Mesir, sampai akhirnya Musa muncul, sampai akhirnya perjalanan bangsa Israel diceritakan dia di situ, sampai akhirnya Yesus, kedatangan Yesus, dan Yesus inilah yang kalian bunuh. Asal kalian tahu ya, Yesus inilah yang kalian salibkan itu. Katanya saat itu orang-orang waktu itu banyak tertusuk sebenarnya, tapi yang terjadi adalah akhirnya mereka marah, melempari. Singkat cerita, ya Stefanus dibunuh. Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia mengalami Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, untuk kita bisa benar-benar semangat menjalankan misi Tuhan, kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita lewat Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 30. Lalu kata Roh kepada Filipus juga orang biasa-biasa, dipakai Tuhan untuk akhirnya memenangkan sida-sida yang dari Utopia ya, kalau kalian baca. Dia bilang, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Singkat cerita, akhirnya dia jelasin tentang Yesus, dan akhirnya orang sida-sida itu jadi percaya Yesus saat itu. Dan Filipus ini kenapa begitu sangat berani dia bilang kata roh yang berbicara kepada dia. Jadi Tuhan pakai kita lewat Roh Kudus, meskipun kita adalah orang-orang yang mungkin kalau dunia memandang kita ini mah orang Galilea,
yang sederhana-sederhana itu, nelayan-nelayan. Kisah Rasul 11:23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan pakai untuk bisa memenangkan banyak orang. Akhirnya percaya kepada Yesus dan akhirnya mengikuti Yesus. Hari ini kita percaya, saya sendiri sangat percaya, kita sudah punya Roh Kudus. Ketika kita percaya, bertobat, dibaptis, Tuhan sudah kasih Roh Kudus. Tuhan sudah kasih janjinya itu sama kita. Hari ini roh apa yang kita pakai? Yang kita lebih ikuti di dalam diri kita. Orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpandang, bahkan orang-orang yang tidak banyak namanya dicatat di Alkitab, Tuhan pakai, dan pada akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saya bangga ya dan melihat orang-orang yang misi ya. Thank you untuk kalian dari Medan. Ada Bang Mobit, mana Bang Mobit? Oh, kakak ya. Dan saya melihat itu semakin memuji Tuhan untuk hati mereka. Tapi bergila-gila bro ini. jangan berhenti. Amin. Amin. Jadi jangan kita mungkin saya mau mengkorek kita semua di sini Bapak Ibu. Kita semua janji itu untuk kita semua. Amin. Amin. Poin terakhir. Cepat kan? Keduanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, yang tadinya ini sebenarnya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ibaratnya begini, saya menerjemahkannya begini, kamu gak perlu tahu itu. Yang perlu kamu ikuti adalah kamu pergi ke Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan ke ujung bumi. Gak usah kamu tanya-tanya, mau memulihkan kerajaan Israel itu urusanku. Yang saya mau adalah kamu pergi ke sekitar Siantar kan masih banyak itu, gang-gangnya kan, orang-orangnya juga masih banyak itu. Terus ke sekitar Toba dan sekitarnya, apalagi Samosir sampai ke ujung bumi. Ujung buminya nggak tahu saya di mana ujung bumi. Mungkin di gang-gangnya yang belum tersentuh, mungkin itu ujungnya. Tapi Tuhan bilang sampai ke ujung bumi. Itu yang kamu harus ikuti. Masalah kerajaan Israel yang akan dipulihkan itu urusan saya. Poin ketiga, menjangkau lebih luas, ekspansi. Sama seperti kita punya bisnis kan, kalau bisnis kita kan kita mau ekspansi buka cabang di mana-mana kan kita pasti semangat dong, duit ya kan. Nah hari ini ketika mau menjangkau lebih luas, untuk pada akhirnya banyak orang-orang yang akan mengenal Yesus secara dalam. Kita mau nggak terlibat? Amin. Ini ya, ini peta Yerusalem, Judea, ada Persea di sini. Ini Persea.
Oh, Perea. Dia bilang Yerusalem dan sekitarnya, terus Judea, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini mereka dengan murid-murid Yesus zaman dulu, hari ini kita kenal Injil, kenal Yesus, itu salah satu udah mendekati ujung dunia ya. Udah jauh kan dari sana. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau puas menjadi saksi hanya di Yerusalem. Untuk bisnis mungkin kita berani ekspansi, berani pergi menjangkau lebih luas sampai ke ujung bumi. Tapi untuk visinya Tuhan kita berani. Saya sering ngobrol sama Anton. Saya bilang, Ton, kamu kan secara dunia udah begini, banyak. Kamu tahu nggak? Tuhan pengen kamu seimbang. Misinya Tuhan kamu harus capai banyak. Begini katanya. Terus saya bilang lagi, Ton, kamu tahu nggak? Saya Ananias, kamu Paulus. Itu maksudku sebenarnya kan bersayapnya itu, supaya dia yang pergi. Iya. Jadi, amin, harus pergi. Tantangan. Harus pergi. Tuhan tahun depan sintong lagi. Saya stres mendengarnya. Pak Robin yang semangat. Tapi hari ini saya secara pribadi, saya iman dikuatkan. Saya berbicara sama istri waktu 2 minggu lalu kembali pulang dari Bali G. Anak-anak tidur di mobil, kita bicara tentang misi. Saya sebenarnya saat itu sambil nyetir tidak tidur sampai ke Siantar. Jadi waktu dia bilang tahun lalu, sebenarnya waktu mau disuruh, bro, saya kalau ke Toba nggak mau. Saya bilang saya mau ke daerah timur, mau daerah Rantau Merapat di sana. Sebenarnya itu alasan aja, mau lari. Tuhan tahu kan sebenarnya kan. Kenapa? Toba itu kampung saya, Samosir itu kampung saya. Saya pasti akan ditolak di sana. Dia kan anak si ini, bapaknya kan dulu selingkuh itu. Saya main pikiran saya, ngikutin pikiran saya. Tiba-tiba ada berat. Gimana saya? Nah, saya yakinkan. Aduh, pokoknya saya tetap harus happy, semangat. Saya nggak mau saya itu ikut pergi karena misi Tuhan, karena menjaga perasaan saya. Saya pengen saya pergi dengan yakin karena memikirkan misi Tuhan, bukan karena menjaga perasaan Guntur. Nanti Guntur kecewa, suami saya kecewa. Kenapa nggak bikin Tuhan yang kecewa? Kok saya? Tenang aja saya happy. Mau dimanapun saya happy, nggak usah takut. Mau di Judea, mau di Samaria, mau dimanapun saya happy. Sekarang saya dulu, yakinkan dirimu. Kamu mau pergi untuk Tuhan, bukan untuk saya, suamimu. Tapi gimana? Aku harus tinggalkan PNS. Aduh, PNS-mu siapa yang ngasih saya? Tuhan kan. Jadi kalau diambil Tuhan lagi, ya suka-sukanya. Tuhan akan kasih yang terbaik lagi dari pegawainya Tuhan. Amin.
saya bersyukur dulu hari ini saya kenal Tuhan justru bukan dari keluarga saya. Kenal Tuhan secara dalam, secara sungguh-sungguh justru saya dapatkan bukan dari keluarga kandung saya, bukan dari orang yang saya kenal dulu di Jakarta ya. Dan ternyata orang yang justru mengenalkan saya awalnya firman Tuhan, dan akhirnya saya belajar firman, dan hari ini saya jadi murid, adalah memang tetap orang Samosir, jumpa di Jakarta. Dan tahu nggak, ternyata orang ini adalah tetangganya opung saya di Samosir. Dan opung saya tahu nggak saat itu di sana, seorang guru agama dan salah satu pemimpin gereja di kampung itu saat itu. Dan yang memperkenalkan saya firman Tuhan justru bukan dari opung saya, tapi dari teman saya. Nah, hari ini saya di sini jadi murid, saya bersyukur saya kenal Tuhan dari orang tersebut. Dan itu salah satu tantangan juga buat saya hari ini untuk bisa semangat pergi sampai ke ujung bumi. Dan ada satu quotes yang saya mau bagikan juga, dan ini tidak ada di slide ya. Dia bilang, jika Anda mau digunakan oleh Tuhan, Dia akan mengajak kita melewati banyak pengalaman yang tidak ditunjukkan untuk kepentingan pribadi Anda. Pengalaman-pengalaman tersebut bertujuan menjadikan Anda berguna di tangannya dan membuat Anda memahami apa yang terjadi dalam kehidupan orang di sekeliling Anda. Wah, waktu saya baca ini, iya, kadang-kadang kita memikirkan keuntungan kita untuk kita lakukan satu hal baik itu mungkin di kerajaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu mau saya pakai untuk bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu. Dan ini ada 3 poin yang saya bagikan. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara semua bisa terbantu dan kita bisa menjadi seorang murid, kita bisa semakin berani untuk bisa share, untuk bisa membagikan firman Tuhan ke orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Kita berani, minta keberanian sama Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu mengalami langsung pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu yang sudah dibuat sama kita. Dan yang ketiga, kita harus menjangkau lebih luas, ekspansi sampai ke ujung bumi. Jadi ekspansinya itu bukan hanya dalam bisnis lagi kita ekspansi, tapi kita harus ikut terlibat memikirkan ekspansi misinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Amin. Itu saja firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk Engkau sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah setia kepada kami ketika kami tidak setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Engkau hari ini. Saya secara pribadi Tuhan sangat tertusuk, sangat terbantu untuk bisa melihat jauh lagi ke depan tentang misinya Tuhan. Tuhan, bantu kami, pakai kami Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan pada akhirnya Tuhan, kerajaan Engkau semakin luas, semakin berkembang sampai ke ujung bumi Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.